Bab 3701, Konjak. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang, panggil, sekilas samar-samar mata telanjang menghilang, dan sosok Yesuan muncul dalam sekejap, menoleh dan melihat sekeliling, dan dia sedikit mengernyit. Ini adalah titik koordinat antar bintang kedua yang diakep di alam semesta pertama, yaitu, tepi zona penyangga domain pusat semua kejahatan. Alasan mengapa Yesuan tidak terburu-buru adalah membiarkan aliansi alam semesta kedua pergi selama belasan hari sebelum dia berangkat dari medan bintang iblis karena titik koordinat antar bintang ini. Setelah memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang dari gelar afiliasi sistem, Yesuan tiba di sini hampir seketika, melintasi alam semesta hampa yang tak berujung, dan dia menjauh dari medan bintang iblis beberapa hari lebih awal dari armada Senlan, Legiun Abadi, dan Kamteran. Langit berbintang Tiangong bertempur dengan pasukan, tetapi tertinggal. Butuh setidaknya 7 atau 8 hari untuk tiba di sini. Sepertinya kemajuannya tidak buruk, seluruh zona penyangga pusat telah dikosongkan. Beralih ke 4 teratas, apa yang dapat dilihat Yesuan di depan matanya hanyalah puing-puing kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan, tanpa mulut yang hidup, semuanya musnah. Tidak diragukan lagi bahwa pasukan sekutu alam semesta kedua telah melewati zona ini dan memasuki pedalaman inti sumber kejahatan. Namun, orang-orang itu sekarang harus diblokir di tepi pedalaman inti. Aku tidak tahu apakah pertempuran antara binatang buas asli sudah berakhir. Di tengah Sen Yuzong, Yesuan mengangkat bahunya, bahkan jika binatang buas asli di tepian telah dimusnahkan, puluhan ribu pasukan ini pada akhirnya akan berhenti di pintu masuk zona dalam, dan reruntuhan-reruntuhan langit mati di depan langit terlalu mengerikan. Itu tidak dapat diakses, dan, di daerah yang lebih dalam, ada binatang buas asli yang melampaui wilayah utama bintang. Krisis yang sebenarnya baru datang saat ini. Namun, sekarang aku memiliki konjak, bahkan jika tidak ada perlindungan tubuh bayi, itu seharusnya bisa masuk jauh ke kejauhan. Yang lebih penting, di kedalaman pedalaman, selain keberadaan penguasa domain yang melampaui wilayah utama bintang, terakhir kali mereka melewati mayat bayi itu, mereka jelas menangkap beberapa napas yang lebih lemah, yang seharusnya adalah domain itu. Leluhur Tuan, petik 2, ini sangat tidak masuk akal. Di bawah tekanan yang mengerikan, binatang buas asli yang dibudidayakan sebagai kekuatan tidak dapat bertahan hidup, tetapi faktanya tidak dapat disangkal. Mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki semacam makhluk anti penuaan yang dapat menahan kekosongan. Cara rahasia tekanan yang kuat. Terakhir kali aku memasuki daerah itu, aku melihat 2 bangkai konjak taiko di sepanjang jalan. Yang satu hanya wilayah utama bintang. Di zona marginal, ada tubuh besar dengan puluhan ribu kaki. Itu seharusnya keberadaan perbatasan. Petik 2, sekarang aku telah mampu menunjukkan tubuh konjak yang sebenarnya. Di mata penduduk asli yang kuat di pedalaman, mereka seharusnya termasuk jenis yang sama. Jadi, tentu saja, ada kesempatan untuk mengeksplorasi rahasia mereka melawan kengerian makhluk purba. Tepat pada titik ini, jika kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, kali ini kamu datang ke sumber semua kejahatan lagi, itu sepadan. Bagaimanapun, sumber kejahatan ditungku besar di pedalaman, setiap tahun. Ada batch, zona ini, kamu harus sering datang di masa depan. Mayat bayi tanpa kepala terlalu tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat diandalkan untuk menaruh semua harapan padanya, atau untuk menguasai rahasia melawan reruntuhan-reruntuhan itu. Jadi, kalian bisa memasuki area ini kapan saja. Sumber dari semua kejahatan, yang dipadatkan tungku, semua saham setiap tahun adalah milikku, dan 1 tetes tidak akan berhasil. Selain itu, binatang buas asli yang tinggal di pedalaman inti, rahasia di tangan mereka yang dapat menahan kengerian alam liar yang kuat, mungkin mewakili kejutan yang tak terduga. Dalam gumaman itu, Yesuan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kemudian ragu-ragu, bahkan ketika dia berada di tengah pikirannya, dia memprovokasi kekuatan konjak 3 inci yang tergantung di laut. Hei, pada saat berikutnya, saat raungan lemah ini terdengar dari tubuh Yesuan, semua darah dan darah di tubuhnya langsung dimobilisasi dan berlari dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, konjak 3 inci yang telah tergantung di benaknya dan tahu laut itu benar-benar menghilang. Dia menjadi semacam kekuatan misterius, terintegrasi ke dalam tubuh Yesuan, dan menghasilkan semua kekuatan tubuhnya. Semacam pengaruh misterius. Kecepatannya sangat cepat, tubuh Yesuan segera mulai berubah,
bentuk tubuhnya berubah, dan membengkak, dan berubah menjadi konjak hitam sekitar 10 kaki. Dalam prosesnya, ada dua tubuh lain di tubuhnya yang tumbuh keluar, satu adalah tubuh tulang pipi, dan seluruh tubuhnya berwarna emas abu-abu, yang memancarkan tekstur logam, memberikan perasaan dingin. Yang lainnya adalah tubuh kabut hitam ilusi, napasnya sangat memalukan, seolah-olah tidak ada keumuman sama sekali, itu benar-benar kabut hitam, hanya dua tembakan licik dari dua tenda merah menyala yang mengerikan. Kedua tubuh ini juga setinggi 10 kaki, terhubung dengan bagian belakang daging dan darah yang dibentuk oleh Dewa Yesuan, membentuk tubuh konjak berkepala 3 dan berlengan 6. Suasana yang kaya dan kuno, pada saat ini, 3 kepala dan 6 lengan konjak di dalam tubuh, menyebar. Pada titik ini, tubuh konjak sepenuhnya terungkap. Pada saat ini, Yesuan tidak dapat lagi melihat tampilan aslinya. Bahkan para gek misterius yang akrab dengannya, seperti nyamuk-nyamuk celaka, tidak dapat memahami kebenarannya. Mereka sama sekali tidak dapat melihat konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6. Yesuan, segera setelah itu, dia tidak ragu untuk mendesak daging dan darah untuk menghargai inti spiritual laut dan berhasil mentransfernya ke kepala kabut gelap yang ilusif. Dengan inti sumber spiritual ini, tubuh kabut hitam akan dapat menampilkan semua keterampilan kekuatan spiritual, rahasia, dan kekuatan magis yang dimiliki Yesuan dengan cara yang mudah dan tak tertandingi. Namun ini belum berakhir, dia segera mentransfer hantu-hantu pikiran yang menggantung di laut ke masa lalu, tergantung di kedalaman tengkorak tulang emas berdarah. Dan daging dan darah konjak yang mewakili Dewa Yesuan dapat menampilkan semua kekuatan dan teknik magis lainnya yang dikuasai oleh Yesuan. Pada titik ini, tubuh konjak sepenuhnya terungkap. Meskipun nafas kekuatan hanyalah alam semesta dari dunia ke-14, tetapi atmosfer yang kaya dan kuno itu murni dan tak tertandingi, menarik perhatian. Konjak kuno yang punah pada periode Taiko yang jauh, setelah tahun-tahun abadi, hari ini, sekali lagi di bintang sumber kejahatan ini. Itu ditakdirkan untuk berada di sini, dan itu akan menjadi badai. Semuanya, ini adalah awalnya. Mulai saat ini, namaku terlalu tua. Raungan, hei, panggil. Dalam gumaman itu, Yesuan dengan santai memberi nama pada identitasnya saat ini. Pada saat yang sama, 3 tengkorak konjak juga melihat ke atas pada saat yang sama, memberikan 3 suara yang berbeda, tetapi ganas. Napas itu penuh dengan raungan dan siulan. Tekanan yang tidak dapat dijelaskan itu disertai dengan penyebaran suara siulan, seolah-olah bagian kekosongan ini bersifat induktif dan sedikit menggigil. Pada saat berikutnya, Yesuan tidak ragu-ragu, dan bentuk tubuhnya bergegas langsung ke batas antara zona penyangga sumber kejahatan dan pedalaman inti di depan. Hei! Hei! Suara hampa itu baru saja jatuh, dan di depan kehampaan, tiba-tiba terdengar teriakan 2 kengerian yang mengerikan. Ini jelas merupakan binatang buas asli yang telah dibudidayakan di wilayah kedua wilayah itu. Ia telah berjongkok di kedalaman pedalaman inti sumber kejahatan. Perang tragis di wilayah ini berlangsung selama sehari penuh, dan mereka mengabaikannya. Namun pada saat ini, dengan kedatangan puluhan ribu kapal perang yang menyerbu ini, binatang buas asli dari kedua domain itu akhirnya muncul, dan mereka menjadi 2. Ini sama saja dengan melepaskan sinyal yang memiliki 2 makna. Salah satunya adalah bahwa bidang bintang ini bukan tanpa keberadaan wilayah bintang transendental, dan bahkan domain transendental belum tentu tidak. Yang kedua adalah menyiratkan bahwa keberadaan domain-domain ini di atas tingkat atas tidak akan berpartisipasi dalam perang tingkat rendah di daerah perbatasan. Mereka memiliki misi mereka sendiri, yaitu, untuk menjaga lorong kehampaan ini ke kedalaman pedalaman inti. Di sini, mereka tidak akan duduk diam dan mengabaikan. Menyadari kedua hal ini, Short Selling dan Du Futeng tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan pikiran mereka tiba-tiba tenggelam. Di seluruh koalisi kosmik kedua, hanya 2 penguasa dari 2 penguasa domain ini yang berada di kedalaman pedalaman inti sumber jahat di depan. Begitu mereka muncul, mereka adalah binatang buas asli dari 2 domain. Kekuatan tempur kelas atas tidak lagi lebih lemah dari pihak mereka, yang membuat pengosongan dan Du Futeng memiliki semacam keuntungan, dan rasa superioritas tidak lagi tertekan. Kalian telah melintasi perbatasan, mundur segera dan mundur dari pedalaman inti. Kalau tidak, kami akan menembak. Saat keduanya bersiul, bagian dari depan penuh dengan sejumlah besar bangkai kapal liar dan mematikan yang mengambang di kehampaan, cahaya hitam dan hijau berkedip dan kemudian, 2 raksasa akan muncul seketika.
Sosok kedua sosok itu sekitar 1000 kaki, yang jelas bukan batas darah mereka, karena kedua tubuh itu semuanya tersebar di dalam tubuh, dan mereka semua berada di tengah-tengah domain. Itu sedikit lebih kuat daripada penjualan pendek dan Du Futeng. Mereka hanya tahap ke-6 dari domain, dan termasuk dalam puncak jangka menengah dari situasi ini. Masih perlu terobosan, hanya untuk memasuki tahap akhir domain. Sosok berukuran 2 kaki ini adalah kura-kura hijau, penuh dengan rambut hijau panjang, tidak ada angin dan otomatis, dan yang lainnya adalah binatang landak. Seluruh tubuhnya gelap dan bulunya cerah. Sekilas, diketahui bahwa kulitnya tebal. Dagingnya kasar dan sangat sulit untuk ditangani. Dan binatang landak ini memiliki 2 taring hitam besar yang sempit, yang pasti keras dan tak tertandingi. Itu adalah benteng berbintang berdiameter 100.000 meter dan harus ditusuk. Ketika sosok itu muncul, landak Taiko dan kura-kura Taiko semuanya berada dalam kehampaan dalam ribuan mil jauhnya, tetapi ketika mereka muncul, mereka tidak tinggal di tempat yang sama. Mereka melintasi kehampaan pada saat pertama dan perlahan mendekat. Di belakang mereka, ada sejumlah besar binatang buas asli dengan kekuatan berikut di domain tersebut. Jumlahnya sekitar 10 juta, termasuk humanoid yang berteriak sebelum melarikan diri ke dalam kehampaan, dan baju besi hitam yang masih hidup, dan cederanya sekarang telah pulih. Namun, binatang buas asli yang sebelumnya melarikan diri ke dalam kehampaan di depan jelas tidak memiliki begitu banyak. Jelas bahwa ada binatang buas asli lainnya di daerah ini. Tentara aborigin tidak hanya pulih, tetapi juga menambahkan jumlahnya. Sekarang, di bawah kepemimpinan 2 landak kuno dan kura-kura Taiko ini, mereka perlahan mendekat, dan pertempuran terakhir sudah di ambang pintu. Kali ini, bahkan orang kuat dari 2 domain utama penjualan pendek dan Du Futeng merasakan tekanan yang kuat. Dalam pertempuran sebelumnya, keseimbangan pertempuran adalah dari awal hingga alam semesta kedua. Pasukan koalisi condong ke sisi ini. Saat ini, situasi ini tampaknya telah terbalik. Kekuatan tempur tingkat tinggi dari pihak lain sebenarnya adalah kengerian dari 2 domain di tahap akhir wilayah utama. Bahkan penjualan pendek dan rasa sakit Du Fu tidak memiliki genggaman kemenangan. Keseimbangan pertempuran telah berbalik ke arah sisi binatang buas asli telah miring melewati. Tetapi bahkan di awal, mata cekungan dan Du Futeng masih bersemangat dan bersemangat. Karena mereka melihat puluhan ribu pasukan pribumi di depan, ada beberapa binatang buas asli yang hanya menjadi asal, dan gua-gua telah dibudidayakan. Jenis budidaya ini adalah kekuatannya. Dalam kengerian-kengerian abadi dari hutan belantara yang tak berujung, tidak mungkin untuk beruntung, tetapi mereka belum meledak. Ini menggambarkan masalah bahwa binatang buas asli ini memiliki semacam hukum rahasia yang dapat menahan tekanan mengerikan yang tersebar di reruntuhan makhluk liar yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan ini. Selama Anda dapat menguasai hukum rahasia ini, maka puluhan ribu pasukan di belakangnya akan dapat memasuki seluruh tempat dengan aman dan sehat. Selain itu, bahkan jika perang ini dikalahkan, seluruh pasukan yang berjumlah 10 juta orang akan dipaksa mundur. Bahkan jika mereka mundur dari pedalaman inti, mereka akan mundur ke zona penyangga pusat luar, tetapi selama mereka bisa mendapatkan hukum rahasia ini, maka setelah kedatangan bala bantuan kosmik kedua, pengosongan dan Du Futeng masih dapat dianggap sebagai pencapaian besar. Di masa depan, aku akan mengambil bintang dari semua kejahatan ini dan sepenuhnya memahami pasukan pemurnian yang sia-sia di kedalaman pedalaman inti. Ketika datang kemanfaat, mereka masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan setetes sumber kejahatan. Menyadari hal ini, penjualan pendek dan Du Futeng segera menjadi merah. Garis pandang mengamati dengan saksama pasukan binatang buas asli yang perlahan mendekat, terutama 2 landak kuno dan kura-kura Taiko yang terkunci di depan pasukan. Suara kata-kata Mori bergema di tempat pertama. Bukan tidak mungkin untuk membiarkan kita mengungsi sementara. Serahkan saja hukum rahasiamu terhadap reruntuhan-reruntuhan orang mati di langit. Ya, selama hukum rahasia ada di tangan, pasukan dapat mundur. Pada saat itu, kami hanya akan mengirim sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik kelas atas untuk masuk. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menghentikannya. Hei, kapan aku bisa menunggu untuk menggertak? Tanpa menunggu kata-kata keduanya jatuh, landak Taiko dan kura-kura Taiko di depan langit marah, dan pada saat yang sama berteriak, terutama landak Taiko, adalah suara yang mengaum. Dia merasakan penghinaan. Orang lain benar-benar mengatakan kata seperti itu. Apakah ini karena dia pikir dia adalah otak babi,
jadi mengapa berbohong itu baik? Terlalu banyak. Dalam raungan yang menderu, dua babi yang panjang, sempit, dan berkaki panjang di mulut landak kuno telah diseret ke taring kaki yang berdarah, dan mereka tiba-tiba berteriak pada saat ini, memberikan warna darah yang kuat yang tidak dapat dilihat secara langsung, dan terbanting ke depan. Oh, booming, boom, suara retakan yang tajam dan keras keluar, posisi sentral alam semesta kedua, kekosongan tiba-tiba terkoyak, dan aliran kekosongan yang tak berujung mengalir keluar darinya, langsung dibungkus dalam ratusan kapal perang dan benteng kecil dan benteng. Tidak termasuk, ada ribuan kapal perang di daerah sekitarnya, dan mereka telah dihantam oleh kekuatan tajam yang tak terlihat. Lambung paduan itu seperti pasta kertas, dan ada retakan pada saat itu. Tanpa kekecewaan, disintegrasi di tempat itu, bergemuruh dan meledak menjadi bola api besar, sungguh mengejutkan, babi hitam, apakah kamu mencari kematian? Beraninya menyerang, peledakan, pengeboman penuh, yang lebih kuat dari domain dimulai, segera dimainkan. Dalam keadaan itu, landak Taiko pertama kali menembak, merobek celah ruang di pasukan ribuan orang, secara langsung menghancurkan ribuan kapal perang dan benteng. Adegan ini membuat Hollow dan Du Futeng marah dan segera meraung. Kehabisan suara, dan pertama kalinya, instruksi untuk semua anggota perang dikeluarkan. Hei, hei, tepat di belakang pasukan jutaan kapal perang, ada suara dengungan keras. Ini adalah kapal perang dan benteng tempat kapal perang berada. Benteng-benteng itu semuanya penuh dengan irama yang energik. Senjata-senjata padat akan segera terbuka dan meledak. Pada saat yang sama, sebuah kapal perang memiliki sejumlah besar tokoh kuat dari berbagai kelompok etnis yang bergegas keluar, dan Hollow telah mengeluarkan instruksi. Seluruh pasukan memiliki semua 1/10 kecuali untuk posisi penting dari komando armada. 3 alam utama telah dibudidayakan di atas permulaan, dan semuanya harus bergegas ke kehampaan untuk berpartisipasi dalam perang. Di seluruh pasukan, ada lusinan master bintang dan puluhan ribu orang, dan ada ratusan kekuatan besar, dan puluhan ribu orang kuat di alam semesta adalah puluhan ribu. Saat ini, semuanya bergegas keluar, dan pada saat pertama, mereka semua mengaktifkan darah di dalam tubuh, memanifestasikan pembuluh darah yang berdarah, langsung berubah menjadi bentuk binatang buas yang besar, menyebarkan sepotong besar di depan pasukan ribuan kapal perang, meraung dan meraung. Membunuh ke depan. Pada saat yang sama, ada juga 2 sosok di benteng utama armada Dewa Yi dan Cailu. Itu adalah 2 penguasa armada yang melakukan penjualan pendek dan Du Futeng. Panggil, hei, suara 2 suara siulan, penampilan 2 orang Hollow dan Du Futeng muncul, segera mengaktifkan darah tubuh, menunjukkan darah dan tubuh mereka. Seekor naga bertanduk besar berwarna darah muncul di kehampaan dan bergegas ke landak Taiko. Adapun Du Futeng, tubuhnya yang berdarah juga seukuran singularitas. Itu adalah kalajengking berwarna-warni. Ular itu 1000 semprotan. Kecepatannya sangat cepat sehingga seperti kilat berdarah yang keluar. Dari kekosongan di depan tubuh, 2 binatang buas asli dari cahaya surgawi ditelan ke dalam mulut, dan dikunyah di depan umum. Ganas. Kemudian, sebelum semua orang bereaksi, kalajengking besar kalajengking raksasa berwarna-warni ini sudah menyala-nyala, dan 2 kesedihan yang menghancurkan dihancurkan menjadi pelangi yang menakutkan. Setelah tembakan, kecepatannya mencapai puncaknya, dan bahkan suara aneh datang dari langit. Itu seperti menuangkan minyak ke dalam lapisan es dan mencair dengan cepat. Itu adalah darah orang-orang Choi yang menjerit dan berkobar. Pada awalnya, seorang keturunan penjaga pintu tingkat atas dari Kamp Sains dan Teknologi Teran, Tian Jiao, sedang dalam pertempuran sengit, dan secara tidak sengaja menjarah bagian depan 2 kantung api berwarna-warni yang ditembakkan oleh Medusa. Pukulan itu, sehingga bentuk tubuhnya tiba-tiba mandek, dan segera memulai petrokimia yang mandek dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, sepenuhnya berubah menjadi ukiran batu abu-abu yang mengalir deras, jejak kehidupan hilang, jatuh ke medan perang tanah di bawah, runtuh dan hancur. Saat ini, kekuatan dan kekuatan magis dewa horor semacam ini ditembakkan dari tembikar. Warna yang kuat yang telah dibudidayakan di suatu domain. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan, kecepatannya benar-benar tidak dapat dipercaya. 2 kolom cahaya berwarna-warni hancur, berkedip itu bukan di antara binatang buas asli di belakang kura-kura Taiko. Hei, raung, ... Raungan, suara tragis terdengar sesaat, tapi itu sangat singkat, dan hanya setengah suara yang sudah pecah.
Dua besar Zikai Kai Mang Yi 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 Yi, liang 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 jatuh. Itu hanya kekuatan sihir berdarah. Setidaknya 1000 binatang buas asli telah hancur. Di antara mereka, yang paling kuat sebenarnya adalah kekuatan besar. Kekuatan serangan ini tidak lebih lemah dari landak tua. Serangan diam-diam akhirnya membawa kembali sedikit wajah, sehingga banyak pembangkit tenaga listrik alam semesta kedua di pasukan ribuan kapal perang sangat bersemangat. Pada saat yang sama, avatar di sana adalah cekungan berdarah, dan itu juga tertembak di cakar. Lalu ada tubuh dan darah energi yang setara dengannya meraung keluar, dan itu sudah ada di landak Taiko. Baru-baru ini, saya bergegas ke arahnya. Hei, yang terakhir berteriak, dan dua kalajengking berdarah panjang tumbuh tiba-tiba. Perisai berwarna darah besar mudah muncul di depan landak Taiko, tetapi bentuk tubuhnya menghilang seketika. Ketika itu tidak muncul kembali dalam waktu setengah saat, itu sudah menyeberangi darah kosong dari energi yang menghancurkan. Tubuh besar 1000 kaki itu diam-diam telah menyelesaikan kekosongan kehampaan, dan itu dekat dengan perut berdarah di bawah belenggu darah, dan tamparan di tengahnya, taringnya langsung ke perut berdarah. Oh, suara retakan yang familiar terdengar. Lalu ada semburat darah dan hujan, dan tubuh berdarah itu terlalu besar. Bersamaan dengan lubang itu, aku tidak menyangka babi Taiko ini memiliki sedikit kendali. Hukum kehampaan alam semesta, teleportasi virtual jarak pendek seperti itu, dapat diam-diam, bahkan dia tidak dapat sepenuhnya menangkap fluktuasi sekecil apapun, tidak dapat dekat dengan sisi lain. Dalam sekejap mata, dia membuka mulut besar darah di perut, memakan kerugian besar, hujan berdarah. Pada saat yang sama ketika pertempuran langit dan bumi dimulai, kekosongan lain di langit, serangan diam-diam tiba-tiba, meninggalkan kura-kura Taiko, tetapi beralih ke sejumlah besar binatang buas asli di belakangnya, berhasil memusnahkan ribuan binatang buas asli yang kuat kalajengking berwarna-warni, saat ini, juga jelas membuat kura-kura Taiko marah. Hei, suara teriakan yang keras dan melengking, bulu hijau kura-kura Taiko meroket dalam sekejap, dan di antara yang pendek dan setengah, kekosongan luas 1000 mil berubah menjadi lautan rambut hijau yang aneh. Pada saat ini, tubuh kura-kura Taiko menghilang dengan aneh, dan napasnya tidak lagi terasa. Sebaliknya, itu adalah ular piton raksasa berwarna-warni, dan seluruh sosok besar itu diselimuti lautan aneh yang penuh dengan rambut hijau ini. Di raungan, panggilan, suara tragis itu terdengar seketika, dan seluruh bagian rambut hijau yang megah dari lautan bergelombang, mengayunkan bagian kekosongan ini, dan rambut hijau aneh itu bergulung-gulung di ombak. Dari waktu ke waktu, kengerian ular piton raksasa berwarna-warni itu, tampaknya kehilangan darah misterius kura-kura Taiko, tinggal di lautan rambut hijau ini, trauma pada saat pertama, dan menderita banyak kerugian. Kubu kedua belah pihak ada di 4 wilayah utama. Dalam sekejap mata, mereka saling menangkap dan jatuh ke dalam pertempuran sengit. Namun, situasinya jelas tidak menguntungkan bagi alam semesta kedua. Apakah itu lubang berdarah atau raksasa berwarna-warni Dufuteng? Pertarungan pertama, semua melawan-lawan, telah dipukul. Adegan ini dilihat oleh banyak pembangkit tenaga kosmik. Kelas 2 di belakang puluhan ribu kapal perang. Mereka tiba-tiba membuat mereka marah, dan perasaan takut dan gelisah menyebar dengan cepat ke seluruh pasukan. Ledakan. Teriak, booming, titik. Pada awal perang besar, dua kerajaan di alam semesta kedua, dua kerajaan di wilayah itu, adalah satu-satunya di dunia. Mereka diciptakan oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko. Tubuh berdarah yang pertama dibuka oleh taring berdarah landak Taiko di perut, dan hujan darah jatuh ke kehampaan. Yang terakhir adalah bahwa seluruh tubuh tenggelam oleh lautan rambut hijau Wanli, yang dibuat oleh tubuh kura-kura Taiko. Itu terikat erat di kulit kepala dan laut mati rasa ini, dan tidak dapat dibebaskan. Hanya satu yang tidak mau suara jeritan dan jeritan disertai dengan gelombang rambut hijau. Semua ini mengejutkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di koalisi ruang angkasa kedua belakang. Dengan ketakutan dan kegelisahan, suku-suku itu meninggalkan komandan tingkat tinggi yang bertanggung jawab untuk memimpin armada. Setelah semua kapal perang diisi ulang, mereka berada di pertama kalinya. Instruksi untuk pemboman penuh dikeluarkan. Memecah udara, suara ledakan terdengar sangat dahsyat, dan kolom cahaya energi dengan ukuran berbeda ditembakkan dari pasukan ribuan kapal perang. Mereka terjalin menjadi jaring raksasa seperti langit di kehampaan, menutupi medan perang di depan.
Kolom energi dan cahaya meriam yang tidak dapat dihitung hanya sekitar setengah dan sekitar 40%. Itu adalah pasukan dari 10 juta binatang buas asli yang bergegas ke kejauhan. Setengah sisanya dari sekitar 60% dibagi menjadi dua tombol, satu di sebelah kiri tengah medan perang, target diarahkan ke landak Taiko. Yang lainnya adalah untuk meledakkan ke sisi kanan tengah medan perang. Bagian itu menutupi kekosongan ribuan mil, benar-benar menenggelamkan tubuh Kalajengking, dan dengan kuat membelenggu lautan rambut hijau. Para komandan berbagai armada klan di belakang puluhan ribu pasukan tampaknya telah melihatnya. Kedua penguasa yang duduk di pasukan ribuan pasukan bukanlah lawan dari landak Taiko dan kura-kura Taiko. Pengosongan dan Dufu Teng adalah jiwa seluruh armada, dan mereka adalah pilar spiritual. Jika mereka berdua terdegradasi atau terluka parah, maka seluruh koalisi akan sepenuhnya dikalahkan, dan itu tidak akan berada di sumber kejahatan ini. Medan bintang didasarkan padanya dan akan dengan cepat melarikan diri seperti anjing rumah. Karena alasan ini, banyak senjata dan sinar cahaya yang telah diledakkan oleh puluhan ribu kapal perang akan dibagi menjadi lebih dari setengahnya, dan mereka akan dihancurkan ke lautan hijau landak Taiko dan kura-kura Taiko. Di satu sisi, saya ingin membantu penghancuran landak Taiko, dan di sisi lain, saya ingin merobek lautan rambut hijau yang menutupi kekosongan ribuan mil jauhnya, dan menyelamatkan warna Wanzang Mang Dufuteng. Itu benar-benar sempoa yang bagus, tetapi itu benar-benar komandan tertinggi armada jutaan pasukan alam semesta kedua. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan. Dengan kultivasi mereka sebagai kekuatan mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran wilayah utama domain. Satu-satunya yang dapat membantu satu atau dua, yaitu penggunaan amunisi dari puluhan ribu kapal perang, meluncurkan ledakan yang padat. Sayangnya, mereka telah melebih-lebihkan kekuatan senjata angkatan laut ini, atau meremehkan sarana pusat kekuatan utama domain. Hei, hal pertama yang sulit adalah landak Taiko, yang baru saja terbuka 100 kaki di perutnya yang berdarah. Itu jelas disebabkan oleh obor kapal. Ini sangat luar biasa. Jika itu bersatu, bahkan tubuhnya akan benar-benar hancur. Meskipun sinar energi dari banyak senjata yang telah diselimuti gagal merobek dagingnya, itu meninggalkan sedikit eritema pada tubuh, menyebabkan landak Taiko menjerit. Kemudian, bentuk tubuhnya menghilang tanpa tanda di tempat semula. Di bawah kilatan itu, ia telah mencapai alam semesta kedua pasukan di belakang medan perang domain pusat. Booming, suara gemuruh yang besar, landak Taiko tiba-tiba melintasi ke pusat pasukan kapal perang. Tubuh yang awalnya hanya 1000 kaki membengkak dengan cepat pada saat ini. Dalam waktu singkat, itu sudah canggung dan terpisah dari mulut. Kedua kalajengking berdarah itu semuanya mencapai ketinggian yang sangat besar, jauh lebih kecil dari benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Saat berikutnya, bencana yang sebenarnya akan datang. Hei, suara teriakan gila datang dari mulut puluhan ribu landak. Kemudian, sosok besar dari luasnya itu menabrak puluhan ribu pasukan alam semesta kedua. Kegilaan langit menghancurkan seluruh kekosongan. Hal yang paling mengerikan tentang landak Taiko adalah ia menjadi gila. Sekali ia menjadi gila, bahkan keberadaan perbatasan tidak dapat dihindari. Keberadaan seperti ini terlalu kasar, sulit untuk dibunuh, tetapi kekuatan darahnya menakutkan. Kedua taring itu hanyalah mimpi buruk. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, ada seorang penguasa landak Taiji setinggi 100.000 kaki, yang dengan ganas melarikan diri di langit kosmik, dan di bawah derasnya, itu adalah bintang di kehampaan. Mereka semua dipotong terbuka secara langsung oleh taring mereka yang mengerikan, yang sangat tajam, atau jatuh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, semua jenis kapal perang dan benteng di alam semesta kedua ini seperti bintang-bintang yang marah pada saat mereka marah pada kepala landak kuno. Di masa lalu, bahkan benteng besar berdiameter 100.000 meter itu terkoyak untuk pertama kalinya tanpa ketegangan apapun. Pendukung landak Taiko bergegas ke kanan dan langsung menyerbu pasukan. Taring berdarah kengerian itu seperti sepasang pemanen. Semua kapal perang yang terhalang oleh jalan semuanya berubah menjadi kertas, meledak menjadi bola api besar, jatuh di bawah kehampaan. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Saya tidak menunggu perutnya dilubangi oleh landak Taiko sebelum menjadi gila. Kalajengking berdarah yang telah dihancurkan dari mulut telah kembali. Di belakang medan perang di belakangnya, ada ledakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Suara ledakan, hanya dalam 2 atau 3 tingkat bunga,
setidaknya hampir 1 juta kapal perang hancur, dan disintegrasi langsung yang serius sepenuhnya berubah menjadi bola api. Itu terkubur, sedikit rusak, dan untuk sementara kehilangan kemampuannya untuk terus bertarung. Kerugian, tidak punya waktu untuk melancarkan serangan, dan terlalu sibuk untuk memperbaiki dirinya sendiri. Evakuasi, segera mundur sepenuhnya, keluar dari pedalaman inti dan mundur keluar zona penyangga pusat, segera. Melihat pemandangan ini, inkarnasi dari sepasang kedipan besar yang berdarah keluar dengan cepat. Kekuatan perbaikan landak Taiko awalnya lebih kuat darinya, mencapai ranah akhir pemilik domain, bahkan jika itu tidak gila. Ketika dia bukan lawan, dia lengah dan perutnya segera dibuka dengan 100 kaki. Saat ini, landak Taiko jelas-jelas gila, dan tubuh aslinya hanya 1000 kaki, dan itu langsung diperluas ke raksasa, dan itu cocok dengan taringnya yang besar dan berdarah, dan hitam kasar yang tidak dapat dibuka bahkan dengan senjata. Ini adalah hal yang mengancam jiwa. Ini jelas merupakan jalan roll bertabur bintang yang asli. Sekarang sudah berlubang dan aku tidak berani mendekatinya. Meskipun pasukan 10 juta itu sangat besar, tetapi tidak dapat menahan rambut babi Taiko yang gila yang dilemparkan begitu saja, dan kemudian membiarkannya mengalir maju mundur. Begitu 7 atau 8 bola balik, seluruh pasukan jutaan pasukan diperkirakan hancur total. Pada saat itu, tidak ada kredit yang dibutuhkan. Setelah kembali ke alam semesta kedua, tidak buruk untuk didisiplinkan dan diberi sanksi oleh keluarga. Karena alasan ini, bahkan jika tidak mau, itu hanya dapat diperintahkan pada saat ini, sehingga pasukan kapal perang segera mundur dan mundur dari pedalaman inti yang berbahaya ini. Landak itu gila, kecuali untuk penghindaran sementara, benar-benar tidak ada trik lain, boom. Booming, hei, di kehampaan, suara bom yang tak ada habisnya terdengar bergelombang dan bergema. Dari waktu ke waktu, terdengar jeritan teriakan. Landak Taiko canggung, dan banyak senjata yang telah menghantamnya sebelumnya, kecuali sinar energi hitam antimaterial yang membuatnya merasa terancam, dihindari olehnya. Senjata angkatan laut konvensional lainnya memiliki separuh yang kecil. Semuanya ada di tubuhnya, meskipun bukan hal yang mengerikan untuk merobek landak Taiko, dikatakan lebih tahan terhadap kulit hitam kasar daripada kura-kura yang tebal, tetapi telah meninggalkan bintik merah dengan berbagai ukuran di tubuhnya. Bahkan sedikit edema, itu dapat membuat kulit hitam tebal landak Taiko menjadi eritema, dan sedikit bengkak, yang menunjukkan bahwa itu sangat menyakitkan. Ini membuat kegilaannya langsung menyala, dan itu telah hilang sepenuhnya pada saat ini. Landak Taiko selalu dikenal karena ketahanannya terhadap keberanian dan kegilaan. Begitu benar-benar gila, itu adalah keberadaan wilayah perbatasan, dan perlu untuk menghindari bagian depan, dan berani menghancurkan bagian depannya, dan sekarang menyerbu pasukan puluhan ribu kapal perang ini, itu sama saja dengan babi hutan hitam dengan rambut gila, menyerbu ke ladang kubis. Untungnya, ketika situasinya singkat, situasinya salah. Ketika pesawat tegak, instruksi untuk evakuasi seluruh staf dikeluarkan ke seluruh armada koalisi. Dalam sekejap, sinar cahaya sporadis yang awalnya tersebar menghilang sepenuhnya. Semua kapal perang tidak berani untuk terus tinggal di kekosongan yang mengerikan ini. Mereka membuka perisai energi, mulai dengan kecepatan penuh, berbalik dan berlari liar, membidik bagian belakang ke dalam kejahatan. Garis pemisah zona penyangga domain pusat sumber. Seluruh pasukan jutaan orang, setelah menghancurkan 1 juta kapal perang, akhirnya mulai mundur penuh. Pada saat yang sama, di kehampaan di depan medan perang, semua orang kuat yang berjuang dengan pasukan jutaan binatang buas asli juga bertempur dan mundur, sama sekali tanpa hati perang, hanya untuk segera meninggalkan medan bintang gila ini. Pada saat yang sama, setelah pasukan dewa merilis instruksi untuk evakuasi seluruh armada, dia tidak berani bergegas ke belakang untuk menyentuh kepala berjamur landak yang sangat kejam itu, tetapi langsung bergegas ke sisi kanan tengah medan perang. Lautan rambut hijau itu, bahkan jika itu adalah kekalahan total, itu harus diselamatkan dari Du Fu lama dari kebangsaan Kaisuo. Jika tidak, seluruh koalisi akan benar-benar hancur, dan jatuhnya seorang penguasa domain akan cukup untuk sepenuhnya menjerumuskan berbagai armada ke dalam hati orang-orang. Situasi yang canggung. Hei, pada saat ini, di lautan hijau ribuan mil jauhnya, ombak hijau masih bergulir, dan dari waktu ke waktu ada suara horor yang mengerikan. Jelas tidak baik untuk mengaktifkan pembuluh darah dan tubuh, dan negara Du Futeng, yang berubah menjadi bunga berwarna-warni, sangat buruk.
Dari rambut hijau yang bergulir, buas dan menjerit, ketidakjelasan telah mendengar semacam ketakutan dan kesedihan. Adalah mungkin untuk membiarkan seorang yang sangat aneh di ranah domain menjerit dan panik, dan dengan demikian melihat. Apa yang sekarang, apa yang mengerikan. Bahkan dewa yang bergegas dari lautan hijau ombak hijau, ada perasaan epitel keras, dan punggungnya sudah dingin. Sebelumnya, ketika puluhan ribu kapal perang koalisi kosmik kedua menjadi gelombang pertama tembakan, ada juga sekitar 30% sinar energi meriam yang melesat ke arah lautan hijau ribuan mil jauhnya. Terlepas dari sinar energi dari senjata pembunuh bintang biasa yang konvensional, tidak ada ancaman terhadap struktur dasar domain. Hanya antimateri hitam yang telah dibombardir dari benteng kecil berdiameter 50.000 meter dan benteng berdiameter 100.000 meter. Kolom cahaya energi meriam cahaya kematian pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada lautan rambut hijau ini, yang dibuat oleh tubuh kura-kura Taiko. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan kura-kura Taiko. Ini sepenuhnya masalah sifat energi. Kolom cahaya energi antimateri hitam dari cahaya mati dapat menghilangkan sifat dan energi positif apapun. Lautan rambut hijau kura-kura Taiko memang mengejutkan, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah zat atribut positif. Sebelumnya, ratusan ribu kolom cahaya energi antimateri hitam berkumpul, dan lautan rambut hijau itu terlalu luas, menutupi kekosongan besar ribuan mil jauhnya. Tidak mungkin untuk menghindar seperti landak Taiko. Hasil langsungnya adalah lautan rambut hijau yang berjarak ribuan mil jauhnya. Pada saat itu, ratusan ribu pasang lubang berukuran 30.000 meter telah ditembakkan, muncul di lautan rambut hijau. Jika digantikan oleh makhluk lain, pukulan ini hanya di tempat, tetapi bagi kura-kura Taiko, ratusan ribu pasang lubang yang muncul di lautan rambut hijau ini, meskipun juga dibawa ke sana ada sejumlah trauma, dan itu bukan cacat kecil. Bahkan jika itu tidak serius, itu tidak akan terlalu banyak. Namun pada kenyataannya, lubang-lubang mengerikan itu menghilang hampir seketika. Bagaimanapun, ini adalah lautan luas yang terbentuk oleh rambut-rambut hijau aneh yang tak terhitung jumlahnya. Rambut-rambut hijau aneh itu, seperti air laut, umumnya cair, dan akan langsung mengisi lubang. Sejak awal, bahkan kerusakan yang disebabkan oleh tubuh kura-kura Taiko, saat ini, perlahan-lahan dipulihkan oleh beberapa kekuatan khusus lautan rambut hijau. Jika ada senja pada saat ini yang dapat menembus rambut hijau yang tak berujung, dan melihat bagian dalam laut hijau ini, Anda dapat menemukannya. Di bagian tengah lautan rambut hijau, sebuah tubuh telah hancur menjadi dua bagian dari enamel berwarna-warni, dan sekarang sedang berjuang untuk berjuang. Warna abadi ini adalah darah dan darah Du Futeng, yang terkuat dari kebangsaan Chaisong. Pada saat ini, warna aslinya, tubuh telah hancur menjadi dua bagian, tubuh sekitar sepertiga dari ekor, telah dipisahkan dari tubuh. Tetapi ini bukan disebabkan oleh kura-kura Taiko, tetapi hasil dari sinar energi antimateri hitam yang meninggalkan ribuan lubang besar di lautan rambut hijau. Pada saat itu, lukisan Wanzang berada di laut hijau, dan posisi sosok itu sama sekali tidak terlihat. Para komandan berbagai armada klan di alam semesta kedua juga pingsan, lupa bahwa mereka mungkin telah menyebabkan cedera yang tidak disengaja pada enamel Wanzang, dan langsung memerintahkan agar sekitar 30% dari sinar energi senjata akan dilarikan ke bagian ini. Lautan rambut hijau. Di antara mereka, beberapa kolom cahaya energi antimateri hitam berdiameter 30.000 meter, meskipun mereka menembus lautan rambut hijau, meninggalkan sepasang lubang besar yang berdekatan, tetapi itu hanya dalam posisi ini, tetapi seluruh tubuh itu juga hancur dan pecah menjadi dua bagian. Saat ini, warna tubuh-tubuh 3.000 ekor telah sepenuhnya dihilangkan. Hanya tubuh kepala 7.330 yang masih berjuang. Terus-menerus, dan kengerian terdengar dari waktu ke waktu. Itu ganas. Karena tidak peduli apakah itu badan utama ini atau ekor plak warna yang telah dipisahkan dari badan utama, semuanya telah ditusuk oleh rambut-rambut hijau halus yang tak terhitung jumlahnya, dan telah tertanam rapat ke dalam daging dan darah tubuh enamel, membuatnya tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tidak akan bisa lepas dari lautan rambut hijau ini, hei. Hei, di lautan rambut hijau ribuan mil jauhnya, teriakan Du Futeng, penguasa bangsa Chaixiao, menjadi semakin ganas, tidak hanya mengungkapkan rasa takut yang mendalam, tetapi bahkan semacam napas lemah dengan cepat tanah itu kuat. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana dia berjuang, tubuh utama dari batang tubuh yang hancur ini tidak dapat melepaskan diri.
Rambut hijau yang lebat, seperti rambut, ditusukkan ke dalam daging dan darahnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, rambut-rambut hijau kecil yang telah terbenam dalam daging dan darahnya yang sebenarnya tidak hanya terbatas pada peran bentuk tubuh mereka, tetapi lapisan kekuatan lainnya bahkan lebih mengerikan, seperti sedotan kecil, memakan warnanya. Daging dan darah di dalam tubuh. Laut hijau abadi dari kura-kura Taiko pernah dibombardir oleh banyak senjata energi, terutama ribuan sinar energi antimateri hitam. Kekuatannya terlalu mengerikan, bahkan jika kura-kura Taiko adalah penguasa domain, tetapi juga tidak dapat menahannya. Lautan hijau ribuan mil telah diledakkan keluar dari ribuan pasang lubang, membuat kura-kura Taiko cukup berat. Tetapi kemudian, luka-luka ini dengan cepat dipulihkan, meskipun saat ini mereka belum sepenuhnya pulih, tetapi setidaknya sedikit lebih baik. Energi yang digunakan untuk memulihkan luka adalah rambut hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya yang telah dicelupkan ke dalam daging dan darah Wanzang, dari tubuh asli Du Futeng, dan daging dan darah diperoleh. Ini sepenuhnya untuk memperlakukan warna abadi sebagai daging dan darah, dan untuk menghirupnya ke dalam irama ular. Karena alasan ini, Du Futeng, penguasa domain yang luar biasa, akan sangat ketakutan ketika dia tidak dapat melepaskan diri darinya. Bahkan penguasa pemilik domain tidak dapat menahan kengerian hidup dan tersedot ke dalam ular. Itu terlalu ganas, dan itu membuatnya menyeramkan. Raungan, Du Lao Gui, ini saat yang tepat, kamu masih memegang erat-erat, tidak bisakah kamu tertegun? Lautan rambut hijau ini terlalu aneh dan terlalu fleksibel. Bahkan lelaki tua itu tidak bisa membukanya. Jika kamu ingin keluar dari masalah, kamu hanya bisa membebaskan diri dari dalam. Jangan ragu, karena kamu adalah orang yang berdarah, kamu harus terlebih dahulu melarikan diri dari kehidupan kecil. Kalau tidak, landak tua yang bergegas ke rambut akan kembali ke tempat itu, dan lelaki tua itu juga bisa mundur. Maka kamu tidak bisa lepas dari sayapnya. Raungan, kalajengking berdarah yang berlubang itu terbang di sekitar lautan hijau ribuan mil, dan akhirnya memutuskan bahwa dia tidak dapat memikirkan tindakan balasan dalam waktu singkat untuk membuka lautan rambut hijau yang bergelombang itu. Pengingat yang menderu mengingatkan Du Futeng, yang terperangkap di dalam lautan hijau, untuk melarikan diri dari darah. Suara arogan ini tiba-tiba mengejutkan landak Taiko yang mengamuk di kejauhan di belakang medan perang. Pada saat ini, puluhan ribu kapal perang dari alam semesta kedua dan pasukan sekutu telah bergemuruh dan mundur 7 atau 80%. Kekosongan di belakang medan perang, kecuali beberapa kapal perang yang rusak yang telah meledak menjadi bola api besar, tidak dapat dilihat. Berapa banyak kapal perang telah tiba, dan celah besar telah muncul. Di bawah jeritan raungan, berdarah dari sisi ini, landak Taiko masih dalam keadaan gila dan gila, bahkan jika dia menoleh, mata berdarah besar itu bersinar dengan kegilaan, tanpa ragu-ragu, berteriak kemudian, ketika bahkan kaki kuku besar dari keempat pilar itu tersebar, mereka bergegas menuju lautan rambut hijau. Sementara itu, taring berdarah besar landak Taiko dipisahkan oleh 1 juta mil, dan darah melayang di atas laut hijau. Panggil, kekosongan itu pecah, dan kekosongan besar kekosongan muncul di kekosongan di bawah darah berdarah tanpa peringatan apapun. Semburan kekuatan yang mengerikan datang, dan hampir membiarkan darah yang berputar di atas langit hancur dan jatuh ke jalan ini. Di antara celah-celah kekosongan. Jika demikian halnya, domain utama dari domain yang dilubangi akan diperbaiki. Bahkan jika tidak terdegradasi, pada akhirnya akan terbebas dari celah kekosongan ini, tetapi setidaknya akan terkelupas. Landak Taiko ini terlalu sulit untuk dibungkus, dan kulitnya tebal dan tebal. Taring berdarah itu bahkan lebih merupakan mimpi buruk. Bersama dengan kekuatan hukum kekosongan alam semesta, itu tidak hanya dapat dengan tenang membuka kekosongan. Bersama dengan para penguasa domain dan orang asing tidak dapat menangkap napas sedikit pun, dan bahkan memiliki metode serangan kekuatan hukum jarak jauh semacam ini, itu tidak mungkin untuk dicegah. Setidaknya si tua aneh itu benar-benar takut padanya saat ini, dan dia tidak berani mencemooh bagian depannya. Melihat landak Taiko bergegas ke arahnya, sepasang mata berdarah merah dan tertegun, dan itu masih dalam keadaan gila dan kejam. Dia tidak mengangkat keadaan gila ini, dan wajahnya segera menjadi hijau. Raungan, orang tua, kulit kepalanya tebal dan gila, dan orang tua itu tidak mau bersamanya. Jika kamu ragu, kamu harus membuat pangsit dengan mereka. Lupakan saja, orang tua itu mengambil langkah pertama, kamu pikirkanlah. Sekali lagi,
Meraung, kesedihan berdarah benar-benar tidak berani tinggal lagi, dan bentuk tubuh bergegas ke batas medan perang ke garis batas sumber kejahatan. Pada saat yang sama, Du Futeng, yang tidak diizinkan bermain di lautan rambut hijau, tampaknya akhirnya telah mengambil keputusan pada saat ini. Hei, kesedihan yang menyedihkan dipenuhi dengan keengganan dan kebencian dari lautan rambut hijau, diikuti oleh rambut hijau yang bergejolak di area tengah laut rambut hijau. Tiba-tiba seorang pria berwarna-warni, kilatan setelah itu, ia langsung melepaskan diri dari gelombang rambut hijau yang terjerat dan bergegas melewati ombak. Setelah berbalik arah, ia segera menyusul darah berdarah yang baru saja berbalik. Sampai saat itu, pria berwarna-warni ini mengungkapkan bentuk aslinya, dan itu sebenarnya adalah kalajengking warna kecil yang memar dan memar. Awalnya, Du Futeng sebagai warna luar biasa dari domain wilayah utama, setelah mengaktifkan darah, menunjukkan tubuh sebenarnya dari denyut nadi yang berdarah, tubuh dapat mencapai yang sangat besar. Sekarang, untuk melepaskan diri dari asteris dan bergegas keluar dari lautan rambut hijau yang berdarah, Du Futeng harus menyerah pada darah dan tubuh. Pada saat ini, hanya tubuh yang lolos dari lautan rambut hijau, meskipun masih berupa 7 warna mang penampilan, tetapi ukuran tubuh telah menyusut secara dramatis, dan sekecil 100 kaki. Yang lebih buruk adalah memar dan memar. Tubuh enamel hanya sebagian besar bagian depan, dan ekor bagian belakang benar-benar rusak dan hilang. Butuh waktu lama untuk berkultivasi. Adapun kultivasinya sebagai ranah, ia telah jatuh dari domain tingkat 6 sebelumnya ke bintang tingkat 7 saat ini, dan telah jatuh di dekat ranah besar. Bahkan setelah melarikan diri dari pedalaman inti ini, ia pulih dengan kecepatan penuh dengan biaya. Pada saat itu, ia juga dikembalikan ke tingkat pertama domain. Untuk sekali lagi memiliki kekuatan yang kuat dari tengah domain, saya khawatir itu akan terwujud setelah ekspedisi ini benar-benar berakhir dan kembali ke tanah leluhur alam semesta kedua. Hei, di bawah kesedihan hati, kecoa raksasa berwarna-warni di tubuh Bai Zhang menjerit dan menjerit, tidak lagi ragu-ragu, dan bentuk tubuhnya mengikuti belenggu berdarah. Seperti yang kecil, dia akhirnya melewati garis batas pedalaman inti sumber jahat dan melarikan diri. Di luar zona penyangga area pusat, pada saat ini, Konjak terwujud, dan Ye Xuan, yang telah menyembunyikan bentuk tubuhnya, kebetulan berada di tepi garis pemisah. Hei! Suara teriakan yang ganas tiba-tiba terdengar. Kemudian, karena darah yang mengalahkan diri sendiri, tubuh tidak hanya berkurang ke wilayah utama bintang, tetapi bentuk tubuh telah menyusut menjadi hanya 100 kaki, dan pada saat ini, karena ekor tubuh yang patah, tampaknya menjadi warna yang lemah dan berwarna-warni. Du Futeng tua, yang melintasi perbatasan antara pedalaman inti sumber jahat dan zona penyangga domain pusat, turun ke zona penyangga area pusat. Melihat sekeliling, seluruh zona penyangga berantakan. Dalam kehampaan, sisa-sisa kumbang hitam yang hancur berserakan, dan cairan tubuh kumbang hitam mengambang di kehampaan. Ada bau busuk yang menjijikkan di udara. Dibandingkan dengan puing-puing kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya, lebih banyak yang kacau, dan kapal perang serta benteng dan benteng dari alam semesta kedua, yang tidak terlihat oleh formasi. Dalam pertempuran ini, alam semesta kedua dan tentara koalisi sekutu awalnya kagum, dan tepi pedalaman inti sumber jahat dibersihkan. Daerah itu, saat ini, memiliki sejumlah besar mayat besar yang mengambang di kehampaan. Ada banyak binatang buas asli di pedalaman inti, serta pembuluh darah yang diaktifkan oleh pembuluh darah di alam semesta kedua. Tetapi kemudian, ketika seluruh armada menang dan bergegas ke kedalaman pedalaman inti sumber jahat, semuanya terbalik dan mimpi buruk datang. Harus dikatakan bahwa kekuatan bertarung binatang buas asli di dua bidang utama landak Taiko dan kura-kura Taiko benar-benar menakjubkan. Awalnya, ada domain tingkat ketujuh, yaitu, kultivasi selanjutnya adalah kekuatan, tetapi kelompok etnis mereka sangat parsial, bakat darah tidak mungkin untuk dimulai, sehingga dua lubang dan Du Futeng diperbaiki sebagai kekuatan. Faktanya, mereka sedikit lebih marah daripada veteran kedua dari alam semesta kedua. Itu adalah ritme ditekan. Landak Taiko memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan sepasang taring berdarah yang tajam dan tak tertandingi adalah mimpi buruk. Itu tak terkalahkan, tetapi lapisan tebal kulit babi hitam itu kasar dan keras, bahkan sinar energi pembunuh bintang super dari kastil 10.000 meter. Hanya bintik-bintik merah yang bisa tertinggal di atasnya. Tidak hanya gagal menembus lapisan kulit babi ini,
tetapi juga memicu keganasan, dan membiarkannya benar-benar berubah menjadi landak gila yang sangat besar. Dalam keadaan ini, bahkan batas umum wilayah utama hanya dapat menghindari 3 rumah di masa-masa awal, yang ditakdirkan untuk cekungan domain klan dewa, dan sama sekali tidak berani mencemooh bagian depan mereka. Kura-kura Taiko lainnya belum begitu menyimpang dalam kekuatan tempur, tetapi bakat dewanya sangat mengerikan. Setelah aplikasi dilakukan, seluruh bentuk tubuh kura-kura Taiko sepenuhnya berubah menjadi lautan rambut hijau yang ditutupi dengan kekosongan, yang semuanya adalah rambut hijau berbulu. Begitu musuh terperangkap, rambut yang tak terhitung jumlahnya ditusukkan ke dalam daging dan darah. Terkekang dengan erat, dan melalui rambut-rambut hijau ini, terus-menerus mengekstraksi kekuatan daging dan darah. Itu adalah lautan yang begitu agung yang dibentuk oleh rambut-rambut hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan ia memiliki sakit kepala dan fleksibilitas. Tidak peduli seberapa peledakan itu tidak berguna, orang-orang memiliki gelombang pasang surut dan langsung menyelesaikannya. Bahkan jika itu dibombardir dengan senjata antimateri hitam dari benteng besar dan kecil, meskipun dapat menyebabkan kerusakan, lubang yang diledakkan dapat diisi pertama kali. Perasaan itu seperti meninju ke laut. Memang ada jalan melalui tempat di mana jin telah lewat, tetapi tanpa menunggu tinju dikeluarkan, jalan ini ditutup oleh laut yang melonjak di sekitarnya. Keadaan kura-kura Taiko ini hanyalah kekuatan kecil yang tidak dapat dibunuh. Kecuali jika Anda menggunakan kolom cahaya energi antimateri yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, Anda akan sepenuhnya memusnahkan seluruh lautan rambut hijau yang tertutup ribuan mil. Jika tidak, Anda akan menjadi tak terhitung jumlahnya di sisi lain. Rambut hijau kecil itu ditusukkan ke tubuh musuh dan darahnya diperbaiki. Tidak ada solusi sama sekali. Dapat dikatakan bahwa perang ini, kekalahan alam semesta kedua dan pasukan koalisi sekutu sepenuhnya merupakan kerugian landak Taiko dan kura-kura Taiko. Kedua makhluk Taiko yang sangat langka ini tidak hanya kuat dan mengerikan, tetapi bakat darah mereka sangat tidak populer, membuat pengosongan dan penghancuran Dufu, dan kekuatan tempur kelas atas telah kehilangan kontak mereka dan tidak terkendali. Kemerosotan tidak dapat dibalikkan sama sekali. Ini menyebabkan kekalahan keseluruhan seluruh pasukan dalam sekejap. Jika lubang itu dapat menahan serangan landak Taiko, Dufuteng dapat menahan serangan kura-kura Taiko, dan hanya mengandalkan binatang humanoid dan kumbang hitam, seperti binatang buas asli. Pasukan besar binatang buas dan binatang buas asli mungkin tidak dapat bertahan hidup dari puluhan ribu kapal perang alam semesta kedua dan pasukan sekutu. Tetapi sekarang semua ini terlambat, kekalahan besar adalah kekalahan besar. Meskipun lebih dari 10 juta koalisi alam semesta kedua telah menjatuhkan lebih dari 1 juta kapal perang, mereka sekarang telah melarikan diri ke zona penyangga pusat ini. Masih ada lebih dari 9 juta kapal perang dari semua ras. Dan sebagai dua penguasa tingkat atas dari seluruh kapal perang bahkan jika ada kerusakan, setidaknya mereka semua selamat dan melarikan diri. Setelah beberapa pemulihan, pada dasarnya mampu mempertahankan kekuatan tempur wilayah utama domain, terutama penguasa domain klan dewa itu hampa, cederanya hampir dapat diabaikan, dan kekuatan tempurnya tidak banyak terpengaruh. Tetapi kekalahan besar adalah kekalahan besar, dan kekalahan besar ini masih dalam waktu setengah hari jangka pendek setelah kemenangan komprehensif awal. Untuk seluruh koalisi ruang angkasa kedua yang besar, dampaknya terhadap moral tidak dapat diukur. Sekarang, melihatnya, hampir puluhan ribu kapal perang di zona penyangga area pusat benar-benar kacau, dan bahkan formasi pertempuran telah kacau. Yang muncul dari kapal perang semuanya adalah semacam suasana yang menyedihkan. Ke mata, dalam hal ini, efektivitas tempur pada dasarnya dipertahankan dalam keadaan skuadron dewa yang lengkap, dan skuad lama dilubangi. Pertama kali, keadaan darah dan darah dihilangkan, dan kesedihan berdarah menghilang dalam kehampaan. Dia mewujudkan bentuk manusia, dan tubuh yang tersapu bergegas ke benteng utama armada berdarah. Bagaimanapun, seluruh koalisi harus diperbaiki sejak awal, dan moral harus dipulihkan sesegera mungkin. Adapun Dufuteng tua, yang mengikuti garis dari garis pemisah, dia tidak bisa mengurusnya untuk sementara waktu. Ketika dia bergegas keluar dari garis pemisah, dia sudah melihat pasukan belakang mengejar. Terjadi. Pasukan binatang buas asli tidak mengejar sama sekali, dan bahkan tidak mengejar kedalaman-pedalaman inti, termasuk landak Taiko dan kura-kura Taiko. Dalam keadaan ini, kekuatan perbaikan Dufuteng telah jatuh ke seluruh dunia. Pada saat ini, ia sangat lemah,
tetapi ia akan segera tersapu kembali ke benteng utama Cailu. Setelah pulih sepenuhnya, ia akan segera dapat memperoleh kembali domain. Kekuatan tempur utama, saya tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, tepat pada saat ini, saat sosok hampa itu bergoyang ke dalam benteng kapal induk berdarah itu, sebuah mang hitam, diam-diam muncul dari ukuran Dufu Teng Baizang dengan warna tubuh leher, tiba-tiba dalam sekejap, belati besar itu menghantam. Penguasa domain penguasa dipenggal di bawah dosa penyebab besar, sekarat pada saat ini, Dufu Teng tua dari kelompok etnis Cailu tidak hanya jatuh ke ranah besar, tetapi wilayah domain sebelumnya jatuh ke wilayah bintang saat ini, dan tubuh dewa bahkan terluka, ditambah kemarahan dan kekecewaan hati. Konsentrasi, di bawah kap, sudah terlambat untuk menunggu sampai hatinya melahirkan tanda peringatan. Bagaimanapun, bila Dewa Iblis sekarang adalah langit berbintang ke tingkat harta karun, bukan langit berbintang ke harta karun, dan itu tidak hanya akan menjadi kuat, tetapi bahkan jika Yesuan bersedia, bahkan mesin pembunuh dapat ditahan di dalam tubuh bila sampai bila ketika Anda menyentuh kulit, Anda dapat dikejutkan oleh target. Saat ini, Yesuan, dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, telah memperbaiki kekuatannya jauh melampaui level aslinya dan mencapai dunia ke-14 alam semesta. Akibatnya, hasil akhirnya sama hancurnya. Hanya dengan satu pisau, ular piton raksasa berwarna-warni dari tubuh Baizang terdegradasi dari kepala, dan dipenggal dan mati. Pada saat berikutnya, sosok Yesuan muncul, dan di antara ombak, puing-puing Dufu Teng yang tanpa kepala terlibat dalam dunia abadi. Jika orang tua itu sekarang adalah bentuk manusia, Yesuan benar-benar tidak pandai mengumpulkan puing-puingnya, karena akan ada hambatan psikologis, tidak baik untuk memanggang mulut dan menelan. Tetapi sekarang itu adalah bentuk warna tubuh, maka itu tidak masalah. Bahkan jika tubuh bagian warna ini beracun, dia tidak takut. Api dua warna Senongding dipanggang, dan racun apapun dikeluarkan. Tentu saja, setelah orang tua itu dipenggal oleh darah iblis, kepala dan tubuh masih bisa ditinggalkan sepenuhnya, dan itu tidak berubah menjadi tulang. Itu karena Yesuan sengaja mengendalikan darah orang mati, dan tidak membiarkan bilah sihir hasil pengumpulan esensi darah. Di satu sisi, itu sangat berharga sehingga daging dan darah daun tidak rela membiarkan darah sihir yang mati diambil. Di sisi lain, dia juga khawatir bahwa di bawah tamparan seperti itu, roh bilah di tubuh bilah akan pulih sepenuhnya, maka itu benar. Juga perlu untuk menarik apa yang disebut induksi udara dan gas, dan itu ada di guntur. Bagi Yesuan, bahkan jika dia telah menghindari metode induksi temperamen, ini adalah kesempatan untuk yin yang tak terlihat, bagaimana itu bisa disia-siakan. Ketika dia melambaikan sisa-sisa enamel Baizang, konjak berlengan 3 dan 6 lengan miliknya terekspos, dan keadaan tersembunyi dilepaskan, dan sosoknya muncul dalam kehampaan. Tapi ini tidak lagi terjadi. Bagian depan adalah garis pemisah antara zona penyangga domain pusat kejahatan dan pedalaman inti di depan. Yesuan dapat melewatinya, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, itu juga terbukti dari keadaan koalisi kosmik kedua bahwa itu sangat memalukan sehingga pasti telah bertemu dengan binatang buas asli yang kuat dan lahir dari kesulitan. Tapi Yesuan tidak takut. Dia sekarang adalah konjak berkepala 3 dan berlengan 6. Anda harus tahu bahwa ada 2 bangkai kapal suci di udara dalam di pedalaman inti di depan. Yang satu lemah, bintangnya diperbaiki, yang lain sangat kuat, dan atmosfernya tersebar. Di luar wilayah kerajaan, hanya dari reruntuhan 2 konjak kuno ini, Yesuanyi muncul, dan tidak akan pernah dikenali sebagai pengganggu oleh binatang buas asli di dalam, tetapi sangat mungkin untuk menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Tentu saja, untuk memastikan efek ini, Yesuan memiliki tindakan pencegahan lain, seperti tengkorak warna di tangan kanannya di tubuh konjaknya. Meskipun binatang buas asli di pedalaman inti memiliki keraguan tentang asal-usulnya, meskipun ada 2 di kehampaan di reruntuhan konjak Taiko, tetapi kehidupan Yesuan jelas tiba-tiba terpacu keluar. Bahkan jika ini masalahnya, dia memiliki tengkorak berwarna-warni di tangannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah teman dan bukan musuh, untuk menyelesaikan keraguan binatang buas asli di pedalaman inti. Mengambil kepala penguasa domain sebagai nama, apakah itu berat atau ketulusan, itu sudah cukup. Semua ini, Yesuan telah mendapat informasi dengan baik dalam benaknya. Sebelum itu, dia bertanya-tanya apakah mungkin untuk membunuh koalisi kelas 2 di pasukan kosmik kedua atau pemilik bintang yang terluka parah. Ketika Anda melihatnya,
Anda pasti dapat menerima binatang buas asli di pedalaman inti dari akar jahat. Tanpa diduga, ide ini masih melayang di hati saya. Ketika saya melihat ke atas, saya langsung menabrak penyanyi bertabur bintang yang terluka parah. Dia segera mengambil inisiatif dan segera membunuhnya. Kepalanya kacau. Di tangan, Yesuan masih tidak tahu, kali ini pembunuhan itu sebenarnya adalah pemilik domain yang telah jatuh ke alam semesta. Kalau tidak, dia tidak perlu berani memulai. Bayangan pohon terkenal orang itu, singularitas penguasa domain, bahkan jika itu dalam kasus cedera serius, Yesuan tidak dapat mengukurnya. Pada saat ini, ketika kepala mencapai tangannya, tidak hanya bentuk tubuhnya yang tersembunyi terungkap, tetapi dia muncul dalam kehampaan, dan bahkan serangkaian tindakan kebenaran ini juga sangat dipengaruhi oleh alam semesta kedua dari berbagai kapal kacau di belakang kehampaan. Orang itu melihat luka yang nyata. Orang-orang kuat dari armada alam semesta kedua yang melarikan diri ke zona penyangga area pusat, setelah tiba di area ini, telah mengamati dengan saksama arah jalan belakang. Bagaimanapun, Lubang dan Du Futeng adalah seluruh kapal. Pilar dan jiwa pasukan ada, mereka tidak melarikan diri, dan seluruh armada tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Karena alasan ini, ketika Lubang dan Du Futeng bergegas keluar dari garis pemisah satu demi satu, dan sosok itu tercermin di mata mereka, semua pemain kuat di hampir 10 juta kapal perang merasa lega hampir sepanjang waktu. Kemudian, penguasa domain Kalajengking berdarah menyelinap keluar dari negara berdarah, dan setelah memulihkan bentuk manusia, tubuh yang bergoyang memasuki benteng utama klan berdarah. Duo Teng Teng, penguasa domain kebangsaan Cai Xiao, jelas terluka parah, dan wilayah itu telah jatuh. Saat ini, hanya perbaikan karakter utama bintang yang dilakukan, tetapi itu tidak masalah. Cara penguasa domain itu luar biasa, dan dia akan kembali ke warna. Setelah benteng utama orang-orang Yi, beberapa penyembuhan, bahkan jika mereka tidak dapat segera memulihkan kekuatan puncak mereka, tetapi sangat mungkin untuk kembali ke tahap awal domain. Di bawah kegelisahan pikiran, Komandan Armada Cai Song bahkan membuat perintah untuk membiarkan benteng utama armada-armada maju untuk menyambut pemilik utama domain. Namun, pada saat ini, bila sihir hitam diam-diam terentang dari kehampaan, dan memotong kepala Du Futeng yang bagus dengan satu pisau. Kemudian, berkepala 3 dan berlengan 6, jelas binatang buas asli konjak kuno, tetapi tubuhnya sangat kecil, hanya sekitar 10 kaki, seharusnya menjadi kalajengking ajaib kecil, menunjukkan sosoknya. 1. Melambaikan tangan, dan kemudian mengambil tubuh warna tanpa kepala, dan kemudian membawa kepala tengkorak berwarna-warni setinggi 10 kaki, berbalik dan bergegas ke garis depan. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga kosmik kedua yang tak terhitung jumlahnya di hampir 10 juta kapal perang benar-benar putus asa. Ini adalah peristiwa besar di langit. Seorang penguasa domain dari kampnya sendiri telah jatuh, dan dia masih disiksa oleh binatang buas asli. Kalajengking ajaib kecil dari kelompok konjak Taiko memiliki tangan hitam dan kepala yang terpotong. Raungan marah yang mengerikan, benteng andalan orang-orang Yi yang melukis sendiri mencari-cari. Kalajengking ajaib kecil, berani turun ke tangan hitam pemilik domain menyalahkan. Choi sudah tua, Yesuan sangat takut sehingga tubuhnya hampir menjadi lunak. Pada saat ini, dia mengingatnya. Tampaknya warna ini dihancurkan oleh pisaunya, tetapi setelah berdarah-berdarah, inti dari depan. Jika tidak ada kecelakaan di pedalaman, sangat mungkin itu adalah keluarga lama Choi. Itu hanya cedera serius, dan itu adalah wilayah yang besar. Ini benar-benar pukulan besar, dan saya tidak memperhatikannya. Saya kehilangan domain orang-orang Cailu. Saya takut mengatakan bahwa saya takut keluar. Boom, panggil. Tepat saat dia terkejut, sejumlah besar kapal perang di belakang langit penuh dengan pemboman, dan pemboman energi senjata, seperti uang gratis, bergegas menuju Yesuan. Salah satu dari 2 penguasa armada dibunuh oleh tangan hitam. Masalah ini terlalu besar, dan tidak ada yang perlu memerintahkannya. Orang-orang kuat di armada alam semesta kedua hampir tanpa sadar berteriak. Raungan. Kalajengking monyet kecil, dasar sialan. Ada juga suara gemuruh yang menggetarkan bumi yang datang dari benteng utama armada klan Dewa Yi. Sesosok bergegas keluar, itu hanya kelompok etnis dewa yang baru saja kembali. Pemilik domain menyalahkan kekosongan. Pada saat ini, usus pertobatan yang kosong semuanya berwarna hijau, tetapi dia yakin bahwa tidak ada yang mengejar setelah perang. Inilah saat ketika tali hati dilonggarkan,
dan garis keturunan disingkirkan terlebih dahulu, dan dilarikan ke benteng utama armada klan dewa. Ini juga karena hampir puluhan juta armada koalisi yang telah melarikan diri ke zona penyangga sangat bingung, khawatir tentang kekacauan militer, ingin memperbaiki dan menenangkan militer. Siapa yang bisa memikirkan binatang buas asli dewa yang tidak mengejar para prajurit di belakang mereka, tetapi benar-benar menyiapkan penyergapan di sini terlebih dahulu, dan penyergapan itu hanyalah konjak kecil dalam kemuliaan alam semesta. Meskipun konjak kecil ini penuh dengan darah, konjak dari 3 kepala dan 6 lengan tampak terkejut dan tertegun, tetapi bagaimanapun juga, ia belum tumbuh dewasa, hanya budidaya dunia surgawi, tetapi tangan hitam itu membunuh pemilik domain koalisi. Aneh, jika masalahnya tersebar, itu memalukan. Yang lebih penting, hal seperti itu terjadi. Pengosongan itu tidak memiliki cara untuk menjelaskan kepada orang-orang Cailu. Tuan domain dari kelompok keluarga telah hancur. Dia seharusnya memikul tanggung jawab perlindungan. Selain itu, seluruh pasukan awalnya memiliki 2 pemilik domain yang duduk di kota. Selama mereka kembali untuk memperbaiki dan menemukan cara untuk berurusan dengan 2 babi Taiko dan kura-kura Taiko, mungkin tidak ada satu pertempuran pun. Tetapi sekarang semuanya sudah berakhir, hanya dia yang menjadi penguasa. Domain, itulah cara bertarung tetapi tidak ada orang lain, hanya bisa menyusut di zona penyangga ini, mempertahankan jalur stabil yang sulit dibuka, menunggu bala bantuan tindak lanjut datang. Dengan kata lain, pertempuran ini, pengosongan pada dasarnya tidak ada hubungannya, setelah kembali ke alam semesta kedua, juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang-orang Cailu, itu sama sekali tidak sepadan dengan lilinnya. Memikirkan hal ini, kekosongan itu seperti hati yang ingin mati. Di bawah raungan, pertama kali akan mengaktifkan darah dan tubuh asli lagi. Dalam sekejap mata, kengerian darah dan darah yang besar akan dikejar ke arah Yesuan. Melihat pemandangan ini, Yesuan sangat takut sehingga hampir hilang. Ini adalah penguasa domain. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia telah mencapai dinasti ke-14, jika dia dan Qian Kun mampu, dia masih berani menjadi keras. Namun, jika itu melawan penguasa bintang, bahkan jika Anda dapat jongkok sebentar, itu pasti melarikan diri, bukan lawan. Adapun penguasa domain, itu hanya bisa mati dan mati, tanpa keberuntungan apapun. Untungnya, garis pemisah ke pedalaman inti hanya beberapa mil jauhnya. Yesuan hanya sekejap, bahkan ketika dia melewati garis pemisah, dia datang ke pedalaman inti. Setelah memasuki pedalaman inti, ada banyak puing-puing yang mengambang di kehampaan, baik orang-orang kuat dari alam semesta kedua dan binatang buas asli di pedalaman inti kejahatan, dan jelas yang terakhir. Tetapi bagi Yesuan, selama itu menunjukkan darah dan tubuh, itu bukan manusia, itu dapat dikumpulkan dalam tubuh, dikumpulkan di Senongding, dan akan dinikmati perlahan-lahan di masa depan. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki pemikiran seperti itu saat ini. Ada juga ladang berdarah di wilayah domain di belakangnya. Adapun penyelamat yang dia harapkan, yaitu, binatang buas asli yang kuat yang sebelumnya melarikan diri dari pasukan kosmik kedua ke serigala, jelas tidak mungkin berada di tepi pedalaman inti ini, dan itu seharusnya menjadi reruntuhan alam liar di kehampaan itu. Jauh di dalam zona itu, jika Anda dikejar oleh darah berdarah di belakang Anda sebelum Anda tiba di sana, Anda benar-benar membutuhkan secangkir. Begitu saya membaca ini, Yesuan tidak ragu-ragu. Ketika sosok itu terguncang, bahkan jika ruang virtual diteleportasi, dan terus berlanjut, konjak berkepala 3 dan berlengan 6 melintas dari waktu ke waktu di langit, dan setiap kilatan berjarak 1 juta mil. Setelah 2 atau 3 kali dengan cara ini, ke arah garis pemisah jutaan mil di belakang, tekanan mengerikan datang, dan darah berdarah dari keluarga berdarah benar-benar masuk, dan itu akan datang. Yesuan sangat takut sehingga kulit kepalanya terasa kencang, dan tidak berani untuk berbalik. Tangan kanan dari tubuh daging dan darah itu memutar bola berwarna-warni berukuran 10 kaki dan terus bergerak menuju kedalaman pedalaman inti. Dengan cara ini, setelah 4 atau 5 teleportasi, Yesuan mendongak dan melihat 2 binatang buas asli di depan kehampaan, seekor landak dengan tubuh gelap, sekitar 100 kaki, dan yang lainnya sebenarnya hanya seekor penyanyi. Ukuran kura-kura, seluruh tubuhnya berambut hijau, berbulu seperti bola rambut hijau. Ketika Yesuan melihat mereka, kedua landak dan kura-kura itu juga melihat Yesuan. Raut wajahnya jelas memerah, dan kedua pasang kalajengking itu menatapnya lurus, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Yesuan sekali lagi meluncurkan teleportasi,
dan bentuk tubuhnya melintas ke tubuh landak hitam berukuran 100 kaki. Kaki kanan dari tubuh daging dan darah itu hancur, bahkan jika itu hancur, apa? Lihatlah rajamu, tidakkah kau lihat bahwa pemilik domain sedang dipotong oleh orang tua itu? Kau percaya atau tidak? Kata-katanya belum selesai. Kura-kura hijau seukuran kepala telah jatuh di kepala daging dan darah Yesuan, dan setelah mengambil 2 cakar berbulu hijau dan mengambil 2 tembakan, dia langsung mengikutinya. Lehernya naik ke tulang emas dari tubuh berkilau lainnya, dan mengambil beberapa tembakan dari labu. Mulutnya masih mengerang, benarkah? Apakah itu benar-benar tubuh Konjak yang sebenarnya? Hanya saja, perbaikan ini terlalu lemah. Apa yang keluar? Awalnya, kura-kura kecil ini masih terlalu lemah untuk diperbaiki. Yesuan langsung kesal, dan yang membuatnya tidak senang adalah gerakan pihak lain dan warna rambutnya yang lebat. Di bawah mata putih, dia menangkap kura-kura hijau di tangannya dengan backhand, dan mengencangkannya ke matanya. Dia memperingatkan, aku tidak ingin sedikit pun, kamu pemaaf, tetapi kamu masih suka memanjat kepala. Aku benar-benar penasaran. Apa kau benar-benar ingin hidup sekarang? Sebenarnya tidak terbunuh. Yesuan benar-benar cemas, dan ada medan berdarah di domain tubuh utama di belakangnya. Meskipun telah mencapai kedalaman pedalaman inti dari sumber jahat, itu bukan ranah domain. Binatang buas asli yang kuat, tetapi landak hitam dengan 100 kaki dan kura-kura hijau. Dengan tergesa-gesa, dia tidak hanya menghancurkan landak, tetapi bahkan meniduri kura-kura itu ke matanya, mengancam peringatan dengan cemoohan, mengatakan bahwa dia akan membunuh 2 orang. Adegan ini terlalu gerah, dan kalajengking berdarah yang dikejar setelah gemuruh sedang menonton, dan sosok itu dihentikan dan dihentikan. Bahkan tidak berani untuk maju. Dia dapat menyelinap ke landak taiko ini, dan orang yang meniduri kura-kura taiko dan memutar hewan peliharaan itu ke depan alisnya, dia tidak terlihat seperti dia bisa memprovokasi. Jika tidak ada kecelakaan, sebagian besar iblis kecil di belakang memiliki dukungan, dan perbaikan orang tua itu sama sekali tidak mungkin hanya memiliki domain-domain, setidaknya itu harus menjadi wilayah utama. Ketika saya memikirkannya, saya tidak memiliki dasar sekarang. Sekarang, dia pada dasarnya telah menemukan urin binatang buas asli di bintang kejahatan ini. Orang-orang ini jelas tahu bahwa kekosongan di kedalaman pedalaman inti adalah ciptaan besar, jadi semakin dekat mereka, semakin kuat binatang buas asli yang berjongkok, dan selama Anda tidak mengganggu mereka, mereka tidak mencapainya. Tanah akan ditaburi, dan bagaimana cara berkeliling di area luar, mereka pada dasarnya tidak peduli. Misalnya, puluhan juta pasukan di alam semesta kedua telah membersihkan pedalaman inti, dan mereka belum tahu berapa banyak binatang buas asli yang telah terbunuh, tetapi tidak ada pergerakan di kedalaman pedalaman inti. Tidak ada yang peduli. Sampai 10 juta pasukan terakhir bergegas ke kedalaman pedalaman inti, landak taiko dan kura-kura taiko keluar, dan skuadron yang melarikan diri terbunuh. Dan kemudian, salah satu pasukannya sendiri melarikan diri, 2 penguasa domain, kesalahan lama, memiliki darah yang mencela diri sendiri, tubuh asli jatuh ke wilayah bintang, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengejar. Tetapi landak taiko dan kura-kura taiko sama sekali tidak bermaksud demikian. Dapat dilihat dari ini bahwa selama mereka tidak memprovokasi mereka, meninggalkan zona penyangga di area pusat di luar, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Justru karena inilah momen penjualan pendek hanya akan mengejar amarah, dalam pandangannya, kalajengking ajaib kecil yang hanya dibudidayakan sebagai ranah alam semesta, menangkapnya dan berbalik dan pergi. Itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Tetapi sekarang tampaknya hal-hal tidak seperti ini. Kalajengking ajaib kecil ini bukan yang kecil. Yang mendukung di belakang setidaknya adalah penguasa tuan. Kalau tidak, bahkan landak taiko dan kura-kura taiko di domain itu begitu santai. Keberadaan binatang buas asli semacam ini umumnya tak tertandingi. Tidak mengherankan bahwa sabuk penyangga area pusat yang berani berbaring di luar telah memotong kepala penguasa domain. Benar saja, ini hari yang berani, dan aku sudah terbiasa dengan sumber kejahatan ini. Sekarang dia akan menjadikannya yang baik, dan jika dia terprovokasi, dia akan langsung menuntut bentuk kerajaan. Pada saat itu, kepala mungkin berjongkok di bagian terdalam dari pedalaman inti. Dia terlalu malas untuk memperhatikan dunia luar. Di bawah amarah Konjak, aku benar-benar menginginkan secangkir. Bahkan jika Anda tidak membuat khawatir Tuan Tuhan, kalajengking kecil ini hanya membanting landak taiko dan kura-kura taiko,
biarkan mereka mengejar diri mereka sendiri, dan hal-hal hari ini takut menjadi terlalu baik. Yang lebih penting, melalui keberanian ini untuk berjongkok di landak Taiko, berani memutar kura-kura Taiko dan meletakkannya di depannya untuk mengatakan bahwa kalajengking kecil itu sudah mati, dan pelubangan itu pada dasarnya dapat menentukan kedalaman pedalaman inti depan. Sebagian besar waktu, ada konjak suci di wilayah perbatasan. Dengan cara ini, bahkan jika Du Futeng tidak jatuh, dan memberinya 8 kantong empedu, dia tidak akan pernah berani pergi ke pedalaman inti lagi. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan hari ini adalah segera mundur dan mundur ke bintang luar sumber jahat. Pada saat yang sama, armada pengintai akan dikirim, dan kecepatan akan diluncurkan, dan informasi akan dikembalikan ke alam semesta kedua dari alam semesta kedua sesegera mungkin. Biarkan orang-orang tua dalam keluarga itu bergegas untuk menegosiasikan tindakan balasan. Singkatnya, sebelum kedatangan bala bantuan tindak lanjut, dia tidak akan pernah berani masuk lagi, paling-paling, menjaga jalur stabil bidang bintang luar di luar sumber kejahatan. Adapun singularitas kebangsaan Kaisuo, Du Futeng, bagaimanapun, itu sudah jatuh, dan itu juga alasannya sendiri, apakah perlu menyerahkan hidupnya kepadanya untuk menguburnya. Jangan katakan bahwa itu sama sekali bukan kelompok, bahkan jika itu adalah kelompok yang sama, bahkan jika ada hubungan darah, itu tidak akan pernah dilakukan sejauh ini. Ketika saya memikirkannya, bahkan jika keadaan darah dihilangkan, darah yang tertinggal di kehampaan menghilang, menunjukkan bentuk manusia, dan bahkan wajahnya tersenyum. Itu hanya sedikit konyol untuk tertawa, itu lebih buruk daripada menangis, dan dengan sepasang tinju, saya berteriak pada Yesuan dan binatang buas asli di 2 domain. Teman-teman landak, kura-kura dan teman-temannya, jangan salah paham, orang tua itu tidak jahat. Hanya seorang teman kecil yang berada di luar. Terlalu berbahaya, orang tua itu mengawal sepanjang jalan. Karena sekarang sudah baik-baik saja, orang tua itu mengambil langkah, jangan berikan, jangan kirim. Setelah menunggu untuk menyelesaikannya, hantu-hantu tua itu terombang-ambing dan kepala mereka tidak kembali. Mereka berkedip melintasi garis pemisah, menghilang dari pedalaman inti sumber jahat ini, dan melarikan diri ke zona penyangga luar area pusat. Pada saat yang sama, di kedalaman pedalaman inti depan, pasukan besar binatang buas dan binatang buas asli akhirnya memimpin. Pemimpinnya jelas merupakan binatang buas teratas yang mengombang-ambingkan atmosfer kuat komet yang kuat. Termasuk makhluk aneh berbentuk manusia yang telah dilihat Yesuan terakhir kali, serta ibu kumbang hitam yang baru dipromosikan, di samping beberapa pemilik bintang, dia belum pernah melihatnya. Di belakang kelompok penguasa bintang ini, ada sekelompok binatang buas asli tingkat jenius. Kemudian, itu adalah keadaan alam semesta, domain awal. Yang membuat Yesuan sedikit malu adalah bahwa seluruh pasukan binatang buas dan binatang buas asli, ketika mereka mencapai kehampaan ribuan mil jauhnya, semuanya berhenti, satu persatu dengan kagum, dan semua pemandangan itu menyatu. Pemandangan ini pada dasarnya adalah landak hitam yang jatuh di bawah kakinya dan kura-kura hijau masih di tangannya. Tetapi ada juga beberapa, dari waktu ke waktu, menyapu Yesuan, dengan rasa ingin tahu dan keraguan yang mendalam. Artinya, ini, Yesuan tiba-tiba merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa, dan bahkan jika dia lambat merespons, dia mengerti apa yang telah terjadi saat itu, tidak peduli apakah itu kata-kata dan reaksi dari penguasa suku dewa, atau kehadiran dan reaksi dari binatang buas asli yang tak terhitung jumlahnya di pasukan binatang buas asli yang besar, tidak ada keraguan tentang suatu masalah. Itu adalah landak hitam dan kura-kura hijau yang diinjaknya di kakinya dan disekrup di tangannya. Akar dari yang istimewa tidak begitu lemah dalam kognisi mereka sendiri. Jika tidak ada kecelakaan, ini pasti setidaknya 2 penguasa utama. Keberadaan koalisi kosmik kedua telah canggung, dan keduanya. Keberadaan yang mengerikan seperti ini. Pada saat ini, tidak ada bau yang paling kuat di dalam tubuh. Yesuan tidak merasakannya, dan membuat olong yang begitu besar. Pada saat ini, hatinya bergetar, dan dia hampir ingin menangis.